surat Maryam tentang Baik. Baik. Saya bukakan dulu ya, teman-teman. Surah Maryam. Itu Buya, nih. Kalau Anda mau bertanya itu Maryam ayat ke-33 itu, ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Tuh. Hafal saya, karena memang mudah Al-Quran itu dihafal ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maryam 33. Ya. Bu. Ini Bu ya, saya jelaskan sama Ibu. Nih ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Di sini keselamatan pada hari aku, yaum ya, wulidtu, pada hari aku telah dilahirkan. Ibu tahu nggak nih? Ibu mungkin nggak belajar nahu sorob ya, nggak belajar nahu sorob tingkatan untuk mengkaji Quran. Gitu. Nahu sorob namanya ya. Ini adalah namanya fi'il madhi. Oke? Atau yang kita bahasa Indonesia kan kejadian yang telah lampau, telah lalu. Oke? Betul nggak Nabi Isa dulu telah lahir? Yauma wulidtu. Oke? Nah, Nabi Isa atau Yesus lahir ya udah. Wa yauma amutu. Amutu ini bukan fi'il madhi, Bu. Ya, fi'il mudhari'. Kejadian yang akan datang. Artinya Nabi Isa saat ini belum mati. Wa yauma amutu. Pada hari aku akan dimatikan. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menceritakan hal yang akan datang gitu. Jadi saat ini Nabi Isa belum mati. Nah, terus wa yauma ub'atsu hayya, ub'atsu lagi-lagi fi'il mudhari'. Kejadian yang akan datang di mana? Di hari kebangkitan, di hari kiamat. Bukan seperti teologi Kristen, Bu. Ya, Yesus disalib, ya Yesus lahir, habis itu disalib, mati, lalu bangkit di hari ketiga, bukan gini ya. Jadi gini, Bu, ya terjemahannya ya. Dan kesejahteraan semoga Allah limpahkan kepadaku pada hari aku telah dilahirkan dan pada hari aku ya akan dimatikan. Kayak gitu. Dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Hidup kembali. Nah, itu yang jadi Ustaz. Pada hari aku dimatikan. Nah, itunya kenapa kok ada gitu. Oh iya, Bu. Karena dia saat ini belum mati masalahnya. Tapi di situnya kenapa pada hari aku dimatikan hidup? Makanya kosakatanya ini, Ibu, ini teksnya menceritakan yang akan datang kejadiannya. Belum terjadi yang akan datang. Jadi yang dimaksud Nabi Isa datang kedua kalinya, dia mati dan gini, Bu. Jadi yang dinamakan Nabi Isa datang kedua kalinya, dia akan mati waktu saat dia menua sakit, Bu. Saat ini belum terjadi. Bukan berarti di Al-Quran itu dia lahir lalu disalib habis itu bangkit, bukan kayak gitu. Yang dimaksud Al-Quran itu ya yang saya jabarkan tadi, Yesus telah lahir kita akui, lalu kan dia diangkat ke barrafa'ahullahu ilaih, ke hadirat Allah, kan kayak gitu. Tapi dalam keadaan hidup, bukan mati. Nanti dia diturunkan baru dia mati. Amutu. Gitu. Baru dia mati amutu. Setelah dia mati dikuburkan. Kenapa? Ada nanti buat Isa. Iya, nanti belum mati dia. Turun kedua kalinya, dia akan memerintah, lalu menua dan meninggal dalam keadaan
sakit, bukan berdarah-darah. Wassalam gitu. Wassalam dengan keselamatan, bukan berdarah-darah dia mati. Gitu nanti. Habis itu wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, kata Nabi Isa. Sama seperti kita. Nabi Isa bangkit, kita bangkit juga, dibangkitkan hidup kembali. Gitu. Di hari kiamat. Bukannya lahir, mati di tiang salib lalu bangkit di hari ketiga, bukan itu, nggak nyambung dengan Quran. Karena saya berpikir ada kematian kan di sebelah kan ada kematian, jadi sesuai Iya. gitu maksudnya. Kalaunya di Karena sebelah dia kan memang di sudah Kristen. bangkit kan memang berasal dari surga ya Pak ya. Jadi kalau di Kristen kan Yesus lahir, di Islam lahir, kita akui ya. Terus kalau di Kristen kan mati di tiang salib. Kalau kita kan tidak meyakini itu. Nah, tapi diangkat ke hadirat Allah. Jadi saat ini dia diangkat hidup-hidup, belum mati gitu. Dia mati, makanya saya yang bingungnya kenapa di Muslim nggak ada kematian, sedangkan di Nasrani udah jelas-jelas kan tertulis di Al-Quran tuh ada kematian. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Iya, jadi amutu itu Ibu namanya kosakata fi'il mudhari' ya, yang menceritakan kejadian akan datang gitu. Kejadian yang akan datang. Jadi saat ini Nabi Isa belum datang, belum terjadi amutnya. Karena Al-Quran menceritakan kejadian di masa mendatang nanti saat Nabi Isa turun. Kosakatanya seperti itu, amutu. Pak Ustadz, lagi dong. Kan dia terkemuka di bumi dan di surga. Terkemuka di mana saja dia ada. Nah, itu kan Quran surah Ali Imran ayat 45 kan? 45. Saya udah tahu itu ya. Mau saya jelaskan, Bu? Saya pertanyaan Anda itu ada di otak saya semua, Bu, ya. Jadi misionaris itu nggak akan bisa berkutik sama saya kalau dia nyerang Quran, Bu. Nggak akan bisa. Oke, teman-teman. Saya nggak nyerang, kan saya bertanya, Pak. Iya, kalau ada misionaris menghadapi saya. Bentar ya, Bu ya. Al-Maidah. Bentar, Al-Maidah ya. Ya, Al-Maidah 45. Nih ya. Bentar, saya bukakan Quran saya. Ali Imran 45. Salah, Al-Maidah. Rumahnya aja ya, Pak. Bu, bacain Arabnya, Bang. Bacain Arabnya dong. Ayo. Ida kok apa ya? Enggak, mata saya kurang jelas, Pak. Harus pakai kacamata. Ida kolati ya. Kolata ya. Apa ya? Alna. Duh, mata saya, Pak. Harus pakai. Oh, ya. Gak usah ya, Bu ya. Ya, enggak apa-apa ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, seorang terkemuka ya di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini bukan cuma Nabi Isa, tapi banyak orang, Bu. Ya. Nah, karena apa kata nih termasuk karena dia termasuk orang-orang jamak, Bu, orang-orang ya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
Jadi Nabi Isa itu ya adalah salah satu orang yang terkemuka dari beberapa orang terkemuka di sisi Allah gitu. Nah, jadi Nabi Isa itu atau Yesus itu dia adalah salah satu orang terkemuka dari banyaknya orang terkemuka di akhirat nanti. Kosakata wajihan ini ya Bu ya, ini kalau kosakata wajihan ini kalau Anda lihat ya, nih ya, mana wajiha, ini wajiha ya, bentar ya teman-teman, nih ya, ini wajiha ya, nih wajiha ya, tulisannya kayak gini ya, diartikan apa? Diartikan terkemuka kan gitu. Coba kita ke Al-Ahzab ya, Al-Ahzab 69. Al-Ahzab. Al-Ahzab nih Bu. Ya, 69. Nabi Musa itu juga terkemuka di sisi Allah gitu. Nih ya. Nih. Qalu wa kana 'indallahi wajiha. Jadi Nabi Musa pun terhormat di sisi Allah, sama kosakata Arabnya ya. Jadi selain Yesus, Nabi Musa banyak orang terkemuka di akhirat nanti. Salah satunya adalah Isa putra Maryam atau anaknya Maria tadi. Itu maksud Quran. Isa itu kan Rohul Kudus ya Pak. Dan dia adalah jalan yang lurus. Bagaimana? Ibu, itu lagi Isa jalan yang lurus, nggak belok-belok, kejedot ntar. Karena dia Rohul Kudus. Dia diperkuat dengan Roh Kudus. Itu ada di Al-Maidah ayat 110. Ya, Anda baca nanti, Google aja. Dia diperkuat dengan Biruhil Kudus. Al-Maidah ayat 110. Ah, jadi Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Begitu Pak. Ayo. Malaikat Nabi Isa itu diperkuat dengan malaikat Jibril. Isa adalah Rohul Kudus gitu. Iya, Isa adalah Rohul Kudus. Di mana itu tertulis? Saya lupa, pokoknya saya pernah baca ayat. Pernah baca. Isa itu diperkuat dengan Rohul Kudus. Artinya Nabi Isa itu dalam pemeliharaan malaikat Jibril. Nah, gitu. Sejak dia lahir, Nabi Isa alaihi salam itu dimonitor oleh malaikat Jibril. Maksudnya gitu. Sampai dia besar. Bukan Nabi Isanya yang ada Roh Kudusnya, kagak. Bukan kayak gitu. Aduh. Ya, jadi gini, Bu. Ya, nih ya, kata Yesus ya. Ini saya kasih tahu sama Anda. Kata Yesus ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Umat Islam menyembah Allah. Nabi Isa di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Maka sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Jadi Yesus atau Nabi Isa menyuruh menyembah Allah. Itu baru jalan yang lurus sama ajarannya, bukan nyembah Yesusnya, Bu. Bukan nyembah Yesusnya, ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ustadz.